belajar penerimaan dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Dalam hal ini mengembangkan pahala terhadap alam semesta dalam bentuk mendaur ulang sampah. Oke. Tujuan atau kegiatan kita hari ini yang pertama, membantu peserta didik untuk mengetahui manfaat dan bahaya sampah dalam kehidupan saat ini dan yang akan datang. Kemudian yang kedua, mengetahui cara mengelola sampah agar mempunyai nilai manfaat dan nilai ekonomis. Akan tetapi sebelum kita lanjut, saya mau dengar dulu tuntutan penerimaan. Kalau bisa satu orang mungkin dan peserta didik berdiri. Silakan. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yes. Semangat lagi. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yes. Oke, sekarang kita lanjut. Alur proyek yang pertama itu pengenalan. Jadi kita harus kenali dulu sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Kemudian, guru sebagai fasilitator membangun kesadaran peserta didik untuk memahami dampak dari aktivitas manusia, baik dampak jangka pendek maupun dampak jangka panjang. Lanjut. Materi yang akan disampaikan yang pertama, kondisi sampah di Indonesia secara umum, kemudian jenis-jenis sampah berdasarkan sifatnya, kemudian sampah organik, sampah anorganik, sampah 3B, bahan berbahaya beracun, kemudian bahaya sampah terhadap kesehatan lingkungan dan kelangsungan makhluk hidup, kemudian upaya mengatasi permasalahan sampah dengan prinsip 3R, ya. Kemudian jenis-jenis sampah berdasarkan sifatnya. Di sini ada sampah organik dan sampah organik. Lanjut, sampah organik. Seperti yang ada di dalam slide ini, silakan dilihat. Sampah organik, sampah organik ini adalah sampah-sampah yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada kulit apa ini? Milo. Kemudian ada kulit makanan ringan. Ada kulit teh gelas. Ada botol. Botol apa ini? Ya. Secara tidak langsung peserta didik sekalian lebih mengenal daripada gurunya, ya. Karena yang sering melakukan ini, yang sering mengonsumsi ini adalah peserta didik, ya. Inilah yang disebut dengan sampah organik. Sekarang kita lihat sampah anorganik. Sampah anorganik, sampah yang tidak bisa didaur ulang. Ya, tidak bisa didaur ulang, ya. Susah, ya. Ya, seperti ini. Apa ini? Kulit apa ini? Ya. Ada botol apa ini? Inilah intinya, ini adalah sampah anorganik. Jadi perhatikan, tadi ada sampah organik bisa diolah, sampah anorganik itu tidak bisa atau susah diolah, ya. Kemudian sampah 3B, bahan berbahaya dan beracun. Nah, saya lihat ini seperti jagan ini, ya. Apa namanya ini? Ada pembersih lantai, ya kan? Ada racun apa ini? Rumput. Kemudian ada aki dan lain sebagainya. Ini yang berbahaya. Kemudian bahaya sampah terhadap kesehatan lingkungan dan kelangsungan makhluk hidup.
Ya, dampak negatifnya seperti ini. Ketika kita membuang sampah, ini pencemaran lingkungan, tumbuhnya penyakit, mengganggu keindahan. Ini semua kalau kita membuang sampah bukan sembarang membuang sampah. Biasa juga jalan di Korea apa? Banjir, ya kan? Itu diakibatkan oleh seringnya membuang sampah di sembarang tempat. Oke, itu saja materi yang perlu saya sampaikan terkait pendaur ulang sampah. Di sini saya akan membagikan dalam KPB untuk siswa kerjakan per kelompok. Sudah? Oke, waktunya 2 menit lagi ya. Oke, cukup. Kita waktunya cukup ya. Silakan kelompok 1 silakan berdiri sebagai tambah 1 orang untuk mempresentasikan. Siapa kira-kira yang mau jadi kelompok 1? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan dan mendiskusikan hasil diskusi kami. Apa itu daur ulang? Daur ulang adalah proses mengubah limbah material menjadi barang atau material baru yang dapat digunakan. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah limbah yang berakhir di tempat pembuangan sampah, menghemat sumber daya alam, dan mengurangi polusi. Mengapa daur ulang penting bagi lingkungan? Mengurangi polusi sampah. Jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan sampah sangat besar dan menimbulkan berbagai masalah lingkungan, termasuk pencemaran tanah dan air serta emisi dan gas rumah kaca yang kuat. Cukup? Bagaimana kelompok 1 ada bisa menambahkan atau cukup? Kelompok lain bagaimana? Cukup. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Berikut kelompok 2 silakan. Apa itu daur ulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan Presentasikan. Diskusi dari kelompok 2. Apa itu daur ulang? Daur ulang adalah suatu proses untuk mengembalikan lembah-lembah atau bahan-bahan yang sudah tidak berguna menjadi berguna kembali. 2. Mengapa daur ulang penting bagi lingkungan? Sebagai kesimpulan, daur ulang adalah praktik penting yang sangat bermanfaat bagi lingkungan kita. Dengan mendaur ulang, kita dapat menghemat sumber daya alam, mengurangi jejak karbon kita, dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA. Oke, ada berteman kelompok 2? Cukup. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Cukup, kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan
1. Apa itu daur ulang? Daur ulang adalah suatu proses untuk mengembalikan limbah-limbah atau bahan-bahan yang sudah didaur ulang menjadi berguna kembali. 2. Mengapa daur ulang penting bagi lingkungan? Selain berfungsi untuk mengurangi jumlah sampah yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA, daur ulang bermanfaat memenuhi kebutuhan akan bahan baku suatu produk. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, apa itu daur ulang? Daur ulang adalah suatu proses untuk mengembalikan limbah-limbah atau bahan-bahan yang sudah tidak berguna menjadi berguna kembali. 2. Mengapa daur ulang penting bagi lingkungan? Yang pertama, mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. 2. Menghemat sumber daya alam. 3. Mengurangi konsumsi energi. Oke, berikan aplaus untuk kelompok. Oke, baik. Mudah-mudahan dengan apa yang menjadi hasil diskusi hari ini, masing-masing kelompok bisa mempertanggungjawabkan, bisa menjaga lingkungan yang baik sesuai dengan apa yang disampaikan lewat hasil diskusi tadi. Karena sesungguhnya menjaga lingkungan itu penting, ya. Apalagi di daerah kita bersama bahwa titik hujan itu pasti banjir. Dan sesungguhnya banjir itu bukan semata-mata datangnya dari hujan, tetapi diakibatkan oleh tangan manusia itu sendiri karena kurangnya menjaga lingkungan. Oke, baik, sebelum saat itu saya absen dulu. Ana Amelia Garis, Hadir. Adi Yatma, Hadir. Citra Aurelia, Ina Anastasia, Hadir. Irgi Saputra, Hadir. Triyayuni, Hadir. Wayuni, Hadir. Resta, Restu. Oke, baik. Saya kira pertemuan kita cukup. Mudah-mudahan apa yang menjadi bahan diskusi hari ini, apa yang menjadi materi kita hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menjaga lingkungan kita kalau bukan berangkat dari kita pribadi. Ya, jaga lingkungan dengan baik. Karena tadi kita lihat bahwasanya kebanyakan sampah organik dan non-organik itu yang kita tampilkan tadi itu banyakkan kamu yang konsumsi. Ya, jadi kalau misalkan habis makan buanglah sampah pada tempatnya. Dan sesungguhnya menjaga lingkungan itu amat penting. Baik, sebelum saya akhiri, saya minta kepada kelasnya untuk pimpin doa. Teman-teman, untuk kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya karena seluruh kekurangan itu datang dari kami pribadi sendiri dan tentunya tidak dalam Tuhan Taala. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.